Cristiano Ronaldo telah membangun rumah super mewah di Portugal. Rumah yang terletak di Quinta da Marinha tersebut senilai 29 juta dolar Amerika Serikat. Itu menjadikannya sebagai rumah termahal di Portugal. Rumah tersebut dilengkapi fasilitas setara hotel bintang 5 diantaranya, 2 kolam renang, di luar ruangan dan di dalam ruangan, spa dan ruang pijat, bioskop pribadi, gym, lapangan tenis, hingga garasi yang bisa menampung 20 hingga 30 mobil. Keluarga Glazer mata duitan. Salah satu tujuannya ketika membeli Manchester United karena duit. Seorang sumber mengungkapkannya. Keluarga Glazer terobsesi dengan uang. Tentu saja. Itulah mengapa mereka membeli United sejak awal. Jadi mereka sangat pelit. Sampai-sampai sulit dipercaya. Kita tahu tentang PHK di Ineos dan semua hal lainnya. Tapi tak ada yang pelit seperti keluarga Glazer, dan Ed Woodward tidak bisa melakukan apapun tanpa sepengetahuan mereka. Dulu kami sering bercanda bahwa Ed akan menelepon Joel di Florida setiap kali gulungan tisu toilet perlu diganti, untuk memastikan apakah boleh menggantinya. Setidaknya kami harap itu hanyalah lelucon, ungkap sumber tersebut. Kota Manchester akan menjadi salah satu tuan rumah Euro 2028. Laga turnamen ini akan digelar di Stadion Etihad milik City bukan di Old Trafford yang merupakan markas MU. Old Trafford dianggap tidak layak. Seorang karyawan United mengatakan saat ini stadion itu sudah ketinggalan zaman, kurang terawat, mengalami kebocoran dan bahkan ada tikus. Itu semua membutuhkan investasi yang besar. Ia mengakui bahwa sekarang bekerja di sana terasa memalukan. Kylian Mbappe hanya butuh 1 gol lagi untuk menyamai rekor Cristiano Ronaldo tahun 2013 sebagai pencetak gol terbanyak untuk Real Madrid selama 1 tahun kalender. Saat ini, Mbappe telah mencetak 58 gol dari 58 laga, terpaut 1 gol dari Ronaldo yang mencetak 59 gol dari 50 laga pada tahun 2013. Mbappe punya 1 kesempatan lagi untuk menyamai bahkan melewati rekor tersebut saat menghadapi Sevilla di La Liga pekan ini. Santos ingin memperpanjang kontrak Neymar untuk musim depan. Negosiasinya saat ini sedang berlangsung. Namun Flamengo mencoba membajaknya. Beberapa pemain dari juara Liga Brasil 2025 tersebut mendorong agar Neymar untuk bergabung dengan klub mereka. Flamengo ingin membantu Neymar mengembalikan performa terbaiknya agar bisa bermain di Piala Dunia 2026. Kasus tuntutan hukum yang diajukan Real Madrid kepada Barcelona sedang berjalan di pengadilan. Madrid menuntut Barca untuk menjelaskan pembayaran yang dilakukannya kepada perusahaan jasa konsultasi Negreira yang merupakan mantan wakil ketua wasit Spanyol. Dalam sidang, pengacara Real Madrid bertanya, "Tuan Laporta, dalam invoice Negreira yang Anda bayarkan, di invoice ini tertulis Anda membayar 60.000 euro untuk paket hadiah aloe vera. Bisa Anda jelaskan?" Joan Laporta menjawab, "Itu sudah 20 tahun yang lalu. Saya tidak tahu. Saya tidak ingat invoice itu." Kuasa hukum Real Madrid kembali bertanya, "Kalau yang ini bagaimana? Di sini tertulis Anda melakukan pembayaran 139.000 euro untuk digitalisasi permainan dari Piala Dunia 2010, padahal invoice ini dibuat sebelum Piala Dunia itu dimainkan. Bagaimana bisa masuk akal?" Joan Laporta menjawab, "Itu untuk scouting. Tanyakan saja kepada orang yang membuat invoice itu. Saya tidak tahu soal itu." Saat ini sedang berlangsung pemeriksaan saksi. Selain Laporta, Luis Enrique yang pernah melatih Barca juga dimintai keterangannya di pengadilan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menandatangani perintah larangan yang melarang orang-orang Senegal dan Pantai Gading memasuki wilayahnya. Para penggemar dari negara tersebut kini berisiko tidak bisa melakukan perjalanan untuk menyaksikan Piala Dunia 2026 di negeri Paman Sam itu. Sebelumnya, Trump juga telah melarang warga Iran dan Haiti memasuki negaranya. Pengecualian untuk para pemain, staf dan anggota keluarga mereka. Warga negara yang dilarang memasuki Amerika masih bisa masuk di Kanada dan Meksiko untuk menyaksikan Piala Dunia di kedua negara tersebut. Pemerintah Inggris telah memberi Roman Abramovich kesempatan terakhir untuk mencairkan uang hasil penjualan Chelsea sebesar 2,5 miliar pound sterling atau sekitar 56 triliun rupiah. Perdana Menteri Keir Starmer mengatakan kepada Abramovich agar mengalokasikan dana tersebut untuk bantuan kemanusiaan di Ukraina seperti yang telah ia janjikan. Starmer mengancam akan mengambil tindakan hukum yang memungkinkan pemerintah Inggris akhirnya mencairkan uang tersebut jika Abramovich mengabaikannya. Mantan pemilik Chelsea itu bersedia mendistribusikannya, tetapi dengan syarat dana tersebut dialokasikan ke semua korban perang. Itu berarti juga mencakup warga Rusia. Tapi permintaan itu ditolak pemerintah Inggris yang hanya mengizinkan dana tersebut digunakan di wilayah Ukraina. Sebelumnya, Abramovich ikut terseret akibat perang yang dilancarkan Rusia ke Ukraina. Situasi itu yang membuat ia menjual Chelsea dan tidak bisa mencairkan uang hasil penjualannya.
Ada kabar yang berkembang kalau musim ini akan menjadi musim terakhir Pep Guardiola di Manchester City. Untuk itu, City dilaporkan telah mengambil langkah antisipasi jika di akhir musim Pep benar-benar pergi. Salah satu kandidat yang paling menonjol sebagai penggantinya adalah Enzo Maresca. Saat ini, Maresca masih terikat kontrak dengan Chelsea hingga 2029, dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Chelsea sendiri masih ingin mempertahankan manajernya tersebut. Dengan kontraknya yang masih panjang, perekrutan Maresca akan memakan biaya yang besar.